Gusti Allah itu gak butuh opo-opo, karena Allah, karena butuh iku sifat mokhale Allah. Sifat mokhale Allah berbentuk Allah gak butuh disembah, gak butuh. Tapi mengapa di situ dikatakan Allah illa liya'budu? Itu sebetulnya kembali pada diri kita sendiri. Kita menyembah itu tidak menjadikan tambah api Allah tambah jorong pangkat tambah gede. Kita tidak menyembah pun tidak akan menghilangkan sifat ketuhanannya Allah. Mohon maaf, kita sebagai orang tua nggak ingin balasan anak. Orang tua itu mulai sejak kita sebagai anak kecil diramut, kita jaga, apa kebutuhan kita cukupi, nah gitu Pak nggih. Itu bentuk sifat rahmannya Allah terhadap kita. Allah itu kasih napas kita setiap saat dan waktu tanpa ingin dibalas, berbentuk apapun tidak. Allah kasih kita sifat sama, ya. Kita mendengarkan sesuatu gratis, Allah kasih itu Ar-Rahman. Allah kita sifat alim, sifat ilmu, kita tahu dan lain sebagainya. Allah nggak ingin dibalas, Allah nggak ingin dibalas dengan berbentuk apapun materi. Umpama Gusti Allah minta balasan, misalnya kok itu menjadi sifat wajib Allah, dunia dan seisinya jadi intan milik kita sendiri, nggak cukup. Itu kita rupiahkan dengan harga napas. Gini aja, Allah memberikan napas satu hari satu malam 24 jam umpama. Jenengan tidak dikasih 1 jam diganti 5 juta, mau? Nggak mau. Berarti apa rahman Allah yang dihadapkan pada kita sebagai hamba nggak ada ukurannya, gitu toh? Cuman saja Allah memerintahkan illa liya'budun, berakhlak ilahiyah kita kepada Allah, matur suwun, itu loh. Bentuk matur suwun kita pada Allah adalah berakhlak ilahiyah. Artinya jangan pernah kita mengakui atau merampas sifat wajibnya Allah. Contoh wujud sifat wajibnya siapa? Allah, oke. Hayat sifat wajibnya siapa? Allah, oke. Hayat, wujud, lawan katanya sifat itu sifat mokhal, disebut sifat mokhal. Wujud berarti maut, Adam, ya tidak wujud. Hayat berarti maut. Kita itu sering Pak di dalam hati kita merasa kita itu wujud dengan dasar karena kita wujudnya diwujudkan yang wujudnya itu Allah. Nah gitu dong. Oke. Kita merasa hidup. Itu sebab kita dihidupkan oleh Sang Yang Maha yaitu Allah. Lah entah. Itu dasar kita sehingga kita mengakui kalau kita itu wujud, kalau kita hidup. Padahal itu sifat wajibnya Allah. Nah inilah pentingnya dinu tauhid, supaya jenengan ini nanti bisa melepaskan secara rohaniyah pewujudan kita, bisa melepaskan sifat hayat kita. Dengan begitu yang muncul adalah la maujudan illallah. Yang muncul, yang hidup cuman Allah. Kudrat, iradat, kekuatan, kehendak, itu sifat wajibnya Allah dalam ma'ani. Tapi dalam hati kita punya kehendak, akhirnya kita mengakui itu kehendak kita. Gimana? Lah didatangkan ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid inilah supaya kita melepaskan itu. Buka dalam surat Al-Qasas ayat 56. Innaka sak temene sira Muhammad, sesungguhnya kau Muhammad ikulatah biman ahbabta. Nggak bisa kau memberi bimbingan pada umatmu, nggak bisa kau Muhammad memberikan petunjuk pada umatmu, walaupun itu orang-orang dekatmu, orang yang kau cintai, termasuk anak, istri, sahabat. Tapi secara fakta di lapangan, yang kasih petunjuk kan Rasulullah, yang kasih bimbingan kan
Tak gitu toh? Tapi mengapa ayatnya itu mengatakan innaka la tahdi man ahbabta? Walakinnallaha, tetapi Allah Muhammad iku yahdi, yang bisa memberikan petunjuk man terhadap orang yasha, yang digendaki oleh Allah. Berarti gimana? Tinggal kita memandang dari mana. Kalau kita memandang dari hukum syariat, ya Rasulullah yang mendidik kita, nggak gitu kan? Yang memberikan bimbingan kita, petunjuk kita, karena manusianya. Tapi kalau kita memandangnya dari sisi hakikat, ya Allah, sesuai dengan ayat itu tadi. Walakinnallaha yahdi may yasha. Ini tinggal kita memandang dari mana. Inilah Pak, mengapa saya katakan berlakukanlah hukum hakikat di tengah syariat supaya sinkron. Sinkronnya gimana? Gini, benar Kanjeng Nabi Muhammad iku makhluk, sifatnya makhluk la haula wala quwata, tetapi itu makhluk yang dikehendaki, yang diizini oleh Allah untuk menyampaikan, memberikan petunjuk. Paham ya? Jadi Allah mengapa di situ kok sifat mokhalik itu tidak mengharapkan sesuatu? Karena sifatnya khalik, yaitu Allah itu wujud. Lah selain Allah tidak bagaimana mungkin sing wujud iku mengharapkan sesuatu, mengharapkan balasan yang tidak wujud. Makanya orang yang tidak menyembah itu tidak menjadikan Allah itu istilah merosot sifat ketuhanannya. Enggak. Semuanya itu kembali kepada dirinya masing-masing.